Masih kacamata 0-0. Dan inilah diameter sepak bola babak kedua antara PSIM Yogyakarta dan Persis Solo. Dan kita saksikan nampaknya harus diulang kick off babak kedua. Wasit Ridwan Pahala infokan untuk diulang tadi. Ya, dan ini dia kick off babak kedua. Nampaknya belum ada pergantian pemain di kedua tim, masih tetap sama susunan pemain di ya. pertandingan awal. Ya, sejauh ini di catatan saya Bung Daniel, apabila PSIM dapat membuat variasi-variasi serangan, nampaknya akan bisa membuahkan gol dalam pertandingan sore hari ini karena mereka unggul materi pemain, Bung Daniel. Ya, betul sekali. Mereka unggul materi pemain, mereka juga sebenarnya punya pelatih yang cukup bagus. Apalagi para pemain PSIM baru menerima kucuran bonus, Bung Daniel. Tentu saja itu akan mempengaruhi secara moral bagi para pemain PSIM Yogyakarta. Ya, kita sore ini menyajikan tim yang punya sejarah cukup banyak di sepak bola Indonesia, di mana PSSI didirikan juga di Solo. Tetapi kita lihat juga banyak juga pendiri-pendiri PSSI dari Yogyakarta dan banyak pemain-pemain legendaris yang dihasilkan oleh PSIM. Topas Pamungkas tadi, hampir saja bola dapat diteruskan oleh seorang Christian Adelmun tadi, Bung. Ya, terjadi miss di lini pertahanan dari Persis Solo dan Christian Adelmun tidak sigap menerima bola rebound. Hampir saja gawang Triwindu Anggono kembali diuji tadi oleh seorang Christian Adelmun. Namun beruntung bola belum masuki gawang dari seorang Triwindu. Kembali serangan dilancarkan oleh anak-anak Solo. Tidak cermat tadi. Bereta Luhu. Katno kepada Mendieta tadi maksudnya. Sebuah tendangan baik sekali, Bung. Ya, luar biasa kita lihat. Justru Persis Solo berani merangsek ke daerah pertahanan dari PSIM. Mereka mendapatkan kesempatan emas tadi. Shooting begitu deras. Dan sebuah cross manis tadi. Tapi tidak sigap kita lihat ada Diego Mendieta di sana. Bola shooting dari Nicholas John. Sempat membentur tanah. Ya, nampaknya Nicholas John sudah mulai panas, Bung. Dan harus berani bermain sedikit ke depan. Karena di babak pertama tadi, Nicholas John sangat-sangat disiplin sekali untuk menjaga barisan tengah. Ya, salah satu cara untuk mendapatkan peluang ataupun bisa mencetak gol di babak kedua ini, Persis Solo harus lebih berani meninggalkan posnya, berani bermain lebih terbuka. Betul sekali. Karena jika hanya mengandalkan seorang Diego Mendieta, rasanya sulit untuk bisa meraih kemenangan. Christian Adelmun. Muhammad Irfan tadi maksudnya, namun dapat digagalkan oleh barisan pertahanan dari Persis Solo. Kembali Handri. Serangan dari Persis Solo. Handri yang mempunyai skill yang cukup mumpuni, Bung, kita saksikan. Baik sekali tadi sebuah pergerakan dari seorang Handri. Andalan di lini sayap dari Persis Solo. Kembali kali ini. Sebuah tendangan spekulasi tadi oleh Katno. Ya, kita ada biasa kita ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Didik Listiantoro dalam babak kedua ini, di mana mereka bermain lebih sedikit terbuka dan mendapatkan 2 kesempatan emas hingga menit ke-49 ini, berbeda dengan PSIM Yogyakarta yang belum mendapat kesempatan emas dalam mencetak gol. Sebuah ancaman serius tentunya bagi PSIM supaya bermain lebih hati-hati, lebih maksimal. Betul sekali, Bung. Permainan dari Persis Solo berangsur-angsur membaik di babak kedua ini. Saksikan tadi adu sprint antara Christian Adelmun dan juga Handri. Ya, kecepatan menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki seorang Handri. Lemparan ke dalam kali ini untuk kubu Persis Solo.
Satu pertahanan Persis Solo sedikit agak lebih baik dari pertandingan sebelumnya melawan Persebaya, di mana Andri yang saat ini diberi tugas sebagai kapten tidak bermain karena akumulasi kartu kuning. Saksikan Andri Siswanto yang dalam pertandingan sore hari ini didalut sebagai seorang kapten. Katno tadi maksudnya. Kembali serangan oleh anak PSIM Yogyakarta. Christian Adelmun. Abda Ali yang sempat membantu serangan-serangan dari PSIM Yogyakarta tadi di babak pertama dan menghasilkan satu peluang. Pelanggaran jelas. Berani. Ya, kita lihat wasit Ridho Pahala mengeluarkan kartu kuning buat seorang Katno. Ya, ini adalah kartu kuning yang keempat dalam pertandingan sore hari ini. Ya, 3 pemain dari Persis Solo sudah mendapat hadiah kartu kuning, yaitu Sopian pada menit ke-9 tadi. Lalu Diego Mendieta dan juga Katno. Ya, sebuah pelanggaran serius sebenarnya. Kiper muda Triwindo Anggono baru menginjak usia 19 tahun, kembali dipercaya berada di bawah mister Persis Solo. Kembali serangan kali ini. Saksikan nampaknya seorang Handri. Ya, pelanggaran dilakukan oleh seorang Emilio Linker, kita lihat melakukan sikut ke leher Handri dalam duel di udara, kita lihat. Sehingga dia terganjal, tidak bisa ikut berebut bola di udara. Ya, inilah dia salah satu striker berbahaya dari PSIM Yogyakarta, Linkers, yang sudah mengoleksi 6 gol. Diego Mendieta kembali kurang cermat, Bung Daniel, seorang Diego Mendieta yang belum mendapatkan support dari lini tengah Persis Solo. Ya, memang agak sulit menjadi seorang Diego Mendieta pada sore hari ini. Dia selalu mendapat kawalan ketat dari pemain lawan, tidak hanya 1 atau 2 orang, bahkan 3 pemain untuk mengawal seorang Diego Mendieta. Kembali kali ini serangan dilancarkan oleh PSIM Yogyakarta melalui Topas Pamungkas. Baik tadi penyelamatan oleh Saparno, buang saja bola. Ya, crossing yang cukup terukur sebenarnya dari seorang, tapi kita lihat tidak ada pemain yang bisa menjangkau bola di sana. Kali ini serangan kembali. Sebuah peluang kedua tadi diperoleh oleh Abda Ali setelah di babak pertama juga sempat membahayakan gawang dari Triwindo Anggono. Ya, pemain satu cukup rajin, kita lihat membantu penyerangan. Dan kedua kali mendapat kesempatan, kali ini lewat headingnya. Latihan Afing. Ya, di samping ada Mamandur Rahman, asisten pelatih PSIM yang sebelumnya menjadi pelatih kepala di Laskar Mataram. Kembali bola tertuju pada Topas Pamungkas yang kerap kali membantu serangan-serangan dari PSIM Yogyakarta dan menghasilkan peluang-peluang yang sangat baik. Pesan Lestaluhu tadi maksudnya kepada Emil Linkers.
Sekilas dapat kita saksikan, Bung, nampak di tribun penonton sedikit terjadi sebuah aksi yang mudah-mudahan tidak condong pada aksi brutal. Ya, penonton kita seringkali tidak sabar ya, tidak bisa menerima keadaan di lapangan. Oh, tangkapan yang baik tadi, cermat tadi seorang Triwindu Anggono dalam mengantisipasi bola. Ya, sejauh ini peran trio Belanda dari PSM Yogyakarta belum begitu nyata dan belum begitu terlihat. Saksikan umpan tadi oleh Dulsan Lestaluhu. Kembali Abda Ali memberikan umpan matang sebetulnya bagi seorang Christian Adelmun. Ya, harusnya Christian Adelmun layak dihukum kartu kuning, kita lihat karena bola sudah menjadi milik Triwindu, tapi masih melakukan dorongan lagi dengan tangan. Tapi kita lihat wasit Ridwan Pahala tidak membuat satu hukuman bagi seorang Christian Adelmun. Inilah dia para supporter dari PSM Yogyakarta. Ada Braja Musti dan juga Maiden yang dilarang menggunakan atribut-atribut mereka untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kali bagaimana Linkers dijepit, dihadang beberapa pemain Persis, tidak memberikan ruang sedikit pun. Ya, acap kali para pemain atau barisan belakang dari Persis Solo membutuhkan dua penjagaan untuk seorang Emil Linkers yang harus dijaga dua orang minimal, Bung Daniel. Ya, bahkan sering melakukan pelanggaran untuk menghentikan laju dari seorang Emil Linkers. Dan apabila PSIM Yogyakarta mampu memenangi partai pada sore hari ini, secara otomatis posisi PSIM akan naik ke peringkat puncak, sementara grup 1 menggeser posisi Persebaya Surabaya. Dan ini merupakan partai ke-10 dari PSIM Yogyakarta. Ya, ini partai penutup bagi kedua tim di putaran pertama, di mana pertandingan pertama dulu Persis Solo di kandang Persiko Kudus berakhir dengan 1-1. Rekor itu yang mereka ingin raih pada sore hari ini. Sementara berbahaya kali ini bermain 1-1. Dulsan Lestaluhu tadi, hampir saja, Bung. Ya, kita lihat masih sangat sigap kepada pemain belakang dari Persis Solo. Stamina mereka masih sangat terjaga dengan baik. Kita lihat bagaimana mereka bisa menjaga atau melihat datangnya bola. Lepas Pamungkas. Masih belum dimaksimalkan dengan baik oleh Christian Adelmun tadi. Apabila serangan-serangan seperti ini terus dilakukan ke jantung pertahanan Persis Solo, tidak mustahil papan skor akan berubah untuk kedudukan PSM Yogyakarta, Bung Daniel. Ya, betul sekali, karena kita lihat Christian Adelmun punya postur yang begitu tinggi, sangat dominan. Bahkan seperti kita lihat, seperti menara di daerah pertahanan dari Persis Solo. Ya, dan pastinya mempunyai keunggulan dalam duel-duel di udara. Justru sejauh ini peran seorang Nova Zainal, Bung, belum begitu terlihat. Ya, betul sekali, perlu saya pikir pertukaran pemain untuk posisinya Nova Zainal. Kembali serangan kali ini, Muhammad Irfan. Topas Pamungkas, kembali pada Muhammad Irfan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andri Siswanto, sang kapten. Kita lihat memang dia sengaja menghentikan M. Irfan dengan kaki kanannya. Ya, dan juga M. Irfan harus ekstra berhati-hati karena kartu kuning yang sudah dapat dia tadi pada babak pertama. Super Triwindu memberikan instruksi pada pagar hidup bagi Persis Solo. Nova Zainal yang mempunyai akurasi tendangan bebas yang tidak kalah dengan seorang Lorenzo Rimkus. Menjadi andalan tendangan free kick pada timnas lalu.
Nova Zainal kali ini. Belum cermat tadi. Kartu kuning kelima, Bung. Dikeluarkan untuk sang kapten Andri Siswanto. Ya, memang tidak ada pilihan walaupun kita lihat tidak ada kesengajaan dari seorang Andri. Hanya dia coba menghentikan dan cara melompat. Tercatat sudah 4 pemain Persis Solo menerima hadiah kartu kuning dari wasit Ridwan Pahala. Sebuah ancaman berikutnya saya pikir untuk Persis Solo. Perlu ekstra hati-hati dan jaga daerah pertahanan mereka supaya tidak kebobolan. Kita saksikan sang menara Christian Adelmun sudah berdiri bersiap-siap untuk menyambut umpan dari Topaz Pamungkas. Kita saksikan mitra sepak bola, apakah ini akan dikonversi dengan baik untuk menjadi sebuah gol bagi PSIM Yogyakarta. Sudah dilakukan Topaz Pamungkas dan sebuah tinjuan tadi dilakukan oleh kiper Triwindu Anggono, sangat baik tadi. Terbaca tadi bola tendangan bebas dari seorang Topaz Pamungkas. Ya, kita lihat penampilan yang luar biasa dari Triwindu. Tidak berubah penampilan Ciam Indah ketika bermain melawan Persebaya. Walaupun bola sudah melewati pagar hidup kita lihat, tapi bisa dibaca oleh orang Triwindu dengan melakukan sebuah blocking. Ya, saya rasa itu adalah penyelamatan yang cukup gemilang, di mana Triwindu dapat membaca dengan baik arah bola. Bola yang cukup melengkung tadi, Bung, dari seorang Topaz Pamungkas. Ya, terlihat sudah 2 kali Triwindu menyambarkan gawangnya. Kembali kartu kuning ke-6. Hujan kartu kuning terjadi pada sore hari ini, Bung. Budiana melengkapi hujan kartu kuning pada sore hari ini. Ya, para pemain perlu menjaga emosinya. Walaupun tempo pertandingan begitu tinggi, walau juga manajemen atau penonton mengharapkan sebuah kemenangan di laga sore hari ini. Kita saksikan tadi sedikit mengganjar kaki dari Christian Adelmun. Budiana. Sudah ada 5 pemain Persis Solo yang posisinya atau statusnya sangat riskan, Bung. Ya, tapi kita lihat belum ada rencana atau pergantian pemain dari pelatih Didi Listiantoro. Ya, nampak Didik masih sangat optimistis dengan formasi yang sudah dikerahkannya sekarang. Belum ada satupun pemain dari Persis Solo. Ya, justru nampaknya pemain PSM Yogyakarta akan mengalami pergantian pemain. Kita saksikan ada salah satu pemain cadangan PSM sudah bersiap-siap tadi. Pergantian pemain dari Ya, betul, Bung. Lorenzo Rimkus diganti oleh seorang Reinhard Rumekewi. Ya, sedikit agak aneh menurut saya. Karena Lorenzo selama ini punya peran yang cukup signifikan bagi perjuangan PSM, tapi saya pikir pelatih lebih mengerti kondisi pemain dan besar kemungkinan memaksimalkan di depan karena Reinhard adalah seorang striker murni. Supaya ada menemani seorang Emilia Linkers di daerah pertahanan dari Persis Solo. Betul sekali, Bung. Dan sejauh ini seorang Reinhard Rumekewi sudah mengoleksi 1 gol. Tentu saja dimasukkannya seorang Reinhard diharapkan dapat membawa warna tersendiri bagi lini depan PSIM pada sore hari ini. Setidaknya dapat merefresh pola permainan mereka. Nova Zainal. Ya, seringkali bola hanya berkutat di lini tengah dari kedua klub yang bertanding dalam sore hari ini, Bung. Ya, kita lihat variasi serangan dari kedua tim, baik itu dari Persis Solo ataupun dari PSM, belum terjadi signifikan, masih terkesan standar. Sebuah peluang yang cukup baik tadi saya rasa diperoleh oleh Muhammad Irfan, yang sampai harus tersungkur menerima umpan dari Ruslan Lestaluhu. Kita saksikan dalam tayangan lambat mitra sepak bola. Ya, ada sedikit perubahan bagi seorang M. Irfan di babak kedua bermain. Terkesan lebih banyak membantu daripada penyerangan. Setuju sekali, Bung Daniel. Ya, justru di babak kedua ini
Peran seorang Diego Mendieta belum terlalu terlihat. Kita saksikan mitra sepak bola apa yang akan terjadi dan Agus Prianto mencoba mencop bola tadi. Dikarenakan posisi Agung Prasetyo yang sudah terlampau jauh meninggalkan gawangnya. Hampir saja sebuah gol terjadi mitra sepak bola. Ya, tadi kita lihat Katno mencoba menyambung bola dari seorang Agus Prianto. Tapi sudah terlebih dahulu tertangkap offside oleh wasit. Seharusnya Katno lebih baik membiarkan bola itu terjatuh. Ya, dan sungguh ironis Bung, di saat-saat seperti ini hanya satu pemain belakang yang tersisa di situ. Hanya ada Abda Ali tadi yang mencoba menghalau pergerakan dari Agus Prianto. Tentu saya kelengahan-kelengahan seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Karena Persis Solo diam-diam akan mencuri gol dari keadaan-keadaan seperti tadi. Ya, cara bermain yang berbeda dari sedikit PSM kita lihat. Mereka mengesampingkan sektor pertahanan. Ya, kembali pergantian pemain terjadi di suku Persis Solo. Di mana Agus Prianto harus keluar digantikan Yanuar. Ya, kita lihat juga memang Agus Prianto sudah mulai kelelahan. Sudah sering kalah dalam perebutan bola. Dan perlu digantikan seorang pemain yang lebih segar dan pilihan jatuh kepada Yanuar. Ini dia Darasgar, Yanuar, Rus Puspito, pemain yang sempat memperkuat PSIM Yogyakarta juga Bung pada tahun 2010. Diharapkan mungkin Yanuar sedikit tahu mantan klubnya ini dan diharapkan bisa mengobrak-abrik pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Ya, minimal motivasi yang berlipat saya pikir, membuktikan kepada publik Yogyakarta bahwa Yanuar layak membela PSIM di pentas divisi utama. Dari serangan melalui kaki Nova Zainal kali ini. Wah, kurang cermat tadi. Masih belum begitu tajam lini depan dari PSIM Yogyakarta dalam mengakomodir bola. Ya, dengan menempatkan hanya seorang striker, perlu saya pikir perubahan di sektor belakang. Tidak perlu memainkan atau menempatkan pemain belakang 4 sekaligus. Bisa ditukar dengan seorang gelandang supaya serangan PSIM bisa lebih tajam, bisa lebih berwarna. Hadang tadi bola oleh barisan belakang Persis Solo. Kembali disaksikan Diego Mendieta yang masih kesulitan menerima bola-bola matang. Kembali Diego Mendieta sendiri saja. Handri. Sama sekali belum efektif serangan-serangan yang diterapkan oleh anak-anak asuh dari Didik Lestiantoro. Pelanggaran terjadi tadi mitra sepak bola. Salah antisipasi tadi seorang Andri Siswanto. Ya, sangat berbahaya sekali, Bung. Resikonya sangat fatal bagi seorang pemain. Karena langsung jatuh mengenai bagian punggungnya. Dan bebas kali ini Nicholas John. Pelanggaran. Ya, sejauh ini anak-anak PSIM Yogyakarta masih terbilang cukup disiplin, Bung. Baru menerima 1 kartu kuning. Namun serangan-serangan atau variasi serangan dari PSIM Yogyakarta sama sekali belum begitu berkembang. Ban babak pertama tadi. Topas Pamungkas. Mengharapkan penalti nampaknya tadi seorang Topas Pamungkas.
ya mencoba mencari perhatian atau mengelabui seorang wasit. Seharusnya wasit lebih cerdas, lebih cerdik melihat situasi. Memang tidak ada pelanggaran, pemain tersebut bisa diganjar dengan hukuman kartu kuning. Ya, seringkali Topaz Pamungkas merepotkan lini belakang dari Persis Solo, khususnya dari sektor kanan pertahanan dari Persis Solo yang sedikit rapuh dan seringkali menjadi kunci serangan dari PSIM Yogyakarta. Kembali serangan dari Persis Solo. Handri kali ini. Sofyan Yanuar. Offside tadi. Diego Mendieta. Kita saksikan Bung, sendiri saja Diego Mendieta mencari bola tanpa support dari kawan-kawannya. Ya, karena sampai saat ini kita lihat memasuki menit ke-70 ini, Persis Solo masih fokus dengan pertahanan. Nicholas John yang harus sedikit lebih berani untuk meninggalkan posnya untuk bisa minimal membuat peluang-peluang dan mengancam gawang dari Agung Prasetyo. Salah pengertian, Bung. Betul sekali. Ini Andri yang salah pengertian dengan Diego Mendieta. Dan alur bola saya pikir terlalu cepat. Ya, sebetulnya apa yang terjadi dengan kondisi Diego Mendieta, Bung Daniel? Ya, kita lihat memang supportnya tidak maksimal atau kurang dukungan dari lini kedua. Sangat sulit bagi seorang Diego Mendieta bermain sendirian melawan 4 pemain belakang sekaligus. Baik sekali tadi Emil Linkers. Terlalu banyak yang memainkan bola. Sehingga tidak maksimal bisa direbut para pemain belakang dari pemain Persis yang kita lihat sampai saat ini masih cukup rapi, masih cukup sabar, fokus dengan permainan. Berbahaya kali ini Emil Linkers. Masih mencari kawan Emil Linkers. Oh, Nova Zena tadi maksudnya. Muhammad Irfan mencoba melakukan tendangan spekulasi. Reinhard Umakewi. Oh. Masih cukup rapat, Bung, barisan pertahanan dari Persis Solo. Ya, sangat sayang saya bilang lihat tadi Umakewi tidak bisa menahan bola, tidak bisa mengontrol bola. Padahal tenaganya masih cukup prima, baru masuk. Berbeda dengan kita lihat Andri yang sudah bermain sebanyak 72 menit. Justru unggul dalam perebutan bola. Ya, dan kita saksikan mitra sepak bola apakah PSIM Yogyakarta masih bisa meneruskan tren positifnya yang belum sama sekali terkalahkan sejauh ini dalam ajang divisi utama Liga Indonesia Grup 1. Ya, PSIM menjadi satu-satunya tim dari 11 kontestan di Grup 1 belum pernah terkalahkan. Namun mereka hanya menempati posisi runner up di bawah Persebaya Surabaya yang sudah menderita kekalahan sekali dari Persib Pekalongan. Pelanggaran tadi jelas dilakukan oleh seorang Christian Adelmun dan harus diganjar kartu kuning nampaknya oleh wasit Ridwan Pahala, mitra sepak bola. Ya, faktor kelelahan saya pikir ikut mempengaruhi stamina dari Christian Adelmun untuk menghentikan laju para pemain Persis. Dia terpaksa melakukan pelanggaran. Kali ini kita lihat yang dilanggar adalah seorang Yanuar. Dengan 2 kaki terlihat sangat berbahaya sebenarnya. Ya, dengan demikian 7 kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit Ridwan Pahala dalam pertandingan sore hari ini. Oh, tidak jelas tadi maksudnya Nicholas John yang mencoba melakukan tendangan spekulasi. Christian Adelmun. Pemain tengah yang sudah mengkoleksi 2 gol, Adelmun. Offside tadi. Nampaknya jebakan-jebakan offside masih menjadi andalan dari Persis Solo, Bung Daniel. Ya, kita melihat tetap konsisten. Kita lihat anak-anak Persis Solo menerapkan skema offside.
Dan kita lihat kali ini Rumah Kewi yang tertangkap offside. Yang sangat jelas memang. Diego Mendieta, pemain yang sudah mengoleksi 4 gol. Kembali serangan dari anak-anak Persis Solo. Yanuar kali ini, masih Yanuar. Membawa bola sendiri saja Yanuar. Tidak jelas tadi padahal Handri berdiri sendirian di sana. Ya betul sekali, terlalu banyak mendribel bola. Bermain terlalu egois. Memang belum begitu nampak Bung permainan passing-passing dari kaki ke kaki. Seringkali bola-bola passing patah begitu saja. Muhammad Irfan tadi memberikan umpan kepada Emil Linkers. Ya terlalu deras bolanya. Sehingga tidak bisa dijangkau dengan baik oleh seorang Emil Linkers. Sebuah cross dari M. Irfan. Bahkan mengenai pahanya dan hanya mengakibatkan tendangan gawang bagi Persis Solo. Ya, dan nampaknya Sopian mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal gerakan-gerakan dari seorang Emil Linkers. Ya, sebuah situasi yang makin sulit tentunya bagi PSM. Sebagai tuan rumah memasuki menit ke-76, mereka belum bisa membuat gol. Dan otomatis secara psikologis saya pikir mereka akan semakin tertekan, semakin tegang. Dan perlu instruksi dari seorang coach agar mereka bisa bermain lepas, bisa bermain lebih tenang, bisa mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki. Goal kick kali ini. Dusan Lestaluhu. Nampak di babak kedua peran seorang Dusan Lestaluhu telah berkurang Bung, tidak seperti di babak pertama kali. Acap kali Dusan membuat gebrakan-gebrakan dengan mengancam gawang dari Persis Solo. Ya besar kemungkinan Bung karena faktor stamina. Seperti biasanya pada pemain Indonesia ketika memasuki menit ke-75, stamina sudah mulai kendor. Terkuras begitu Bung. Muhammad Irfan. Ya jelas sekali tadi melanggar kaki dari seorang Andri Siswanto, sang kapten Persis Solo. Ya kedua-duanya sudah sama-sama mengoleksi kartu kuning Bung. Terus bermain ekstra hati-hati agar wasit tidak menghadiahi kartu merah dalam pertandingan sore hari ini. Karena sudah 7 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit. Ya sebuah catatan yang tidak bagus sebenarnya. Dalam sebuah pertandingan di mana kartu kuning terlalu banyak keluar dari kantong wasit. Betul sekali. Yanuar kali ini. Kembali serangan dari PSM Yogyakarta. Eko Budi Santoso. Cermat tadi. Reinhard Maikewi. Ya, pemain dari NTT yang sampai pertandingan ke-10 ini tidak memiliki sebuah sumbangsi yang maksimal kepada PSM. Itu sebab Hanaping menempatkan dia menjadi pilihan kedua dalam setiap pertandingan di pentas divisi utama. Eko Budi Santoso. Pemain yang sempat membela Persis Solo pada tahun 2008. Nicholas John. Sejauh ini perannya masih belum begitu terlihat dan belum begitu maksimal dalam pertandingan sore hari ini. Peran seorang Nicholas John. Ya betul sekali Bung. Dan besar kemungkinan karena dia lebih banyak menunggu di belakang, lebih banyak membantu sektor pertahanan. Mendieta kembali terputus dengan sia-sia begitu saja Bung Daniel, serangan-serangan yang dilakukan oleh Persis Solo.
Ya, dia mencoba mengelabui para pemain belakang dengan melakukan heading yang cukup pelan, tetapi kita lihat kiper dari Agung Prasetyo sudah bisa membacanya. Hampir saya tadi bola dapat direbut oleh Mendieta. Kembali serangan dari PSM Yogyakarta melalui kaki Muhammad Irfan. Masih Muhammad Irfan, umpan ke tengah. Belum tepat tadi bola. Lulusan Lestaluhu. Emil Linkers dan gol! Akhirnya PSM Yogyakarta mampu menambah pundi-pundi gol yang melalui kaki kiri seorang Emil Linkers. Ya, kita lihat upaya mereka yang begitu luar biasa, perjuangan yang tidak pernah lelah. Akhirnya berbuah gol pada menit ke-80 ini. Dan kita lihat memang bola tepat di kaki kiri Linkers yang merupakan kaki kelebihan atau kaki yang paling bagus untuk seorang Emil Linkers. Dengan mudah menyelesaikan bola ke gawang Triwindu. Ada sebuah penyesalan kita lihat dari seorang Andri Siswanto sebagai kapten tim Persisolo. Cermat sekali tadi sebuah placing ball. Kita saksikan umpan yang sangat baik diberikan oleh Dulsan Lestaluhu. Emil Linkers, baik sekali Emil Linkers dalam mengolah bola dan langsung bang. Mudah sekali bagi seorang Emil Linkers. Dan akhirnya Emil Linkers telah mengoleksi 7 gol. Kita saksikan Bung, baik sekali placing ball tadi. Ya, kita lihat kembali Linkers menunjukkan kualitasnya sebagai striker, sebagai penyerang yang harus ditakuti para pemain belakang. Begitu cekatan kita lihat menempatkan bolanya. Baik sekali Emil Linkers. Tidak heran memang dijadikan striker atau target man dari kubu PSM Yogyakarta. Namun tidak bisa dilepas satu perjuangan dari seorang Dusan Lestaluhu yang kita lihat merangsek dari sisi pertahanan kanan. Begitu cepat menggiring bola, memberikan umpan yang sangat terukur. Walaupun tadi bola nampaknya sempat sedikit mengenai kepala dari salah satu pemain belakang Persisolo. Namun bola yang begitu deras tidak dapat diselamatkan tadi oleh kepala Andri Siswanto sehingga menambah pundi-pundi gol bagi seorang Emil Linkers. 1-0 untuk keunggulan PSIM Yogyakarta. Ya, nampaknya ini menjadi sedikit suntikan motivasi bagi anak-anak Yogyakarta, Bung. Ya, dan tentu juga bagi Persis akan dipaksa keluar untuk mengejar ketertinggalannya. Tentunya pertandingan akan semakin seru di sisa pertandingan ini. Sebuah percobaan dari Yanuar. Sejauh ini baik sekali peran seorang Abda Ali dalam mengawal lini belakang dari PSIM Yogyakarta. Ya, dia tidak hanya cekatan dalam menjaga daerah pertahanannya sendiri, tapi juga begitu rajin untuk membantu penyerangan. Kita lihat tadi beberapa kali Abda Ali mendapat kesempatan untuk membuat gol. Setuju sekali. Apresiasi bagi seorang Abda Ali. Tendangan sudut. Ya, Katno harus ditarik keluar. Diganti oleh M. Abdul Lestaluhu. Ya, kita lihat ada dua Lestaluhu bersaudara di lapangan. Betul sekali, dengan Bung. tim yang berbeda. Tentunya masuknya Abdul Lestaluhu, daya gedor dari Persisolo bisa lebih bagus. Belum cermat tadi umpan dari Handri. Kembali anak Persisolo mencoba melakukan serangan. Handri kali ini. Baik sekali umpan dari Handri tadi. Masih belum cermat. Ya, begitu Persis masuk ke satu gol, kita lihat Bung Iwan ada sedikit perubahan dari cara bermain dari Persisolo. Jika babak pertama tadi kita lihat hampir tidak ada pemain Persisolo yang ada di kotak penalti lawan, tapi kali ini kita lihat sudah ada 2-3 pemain dari Persisolo.
Ya, peran dari Muhammad Abdul Resaruhu dalam pertandingan lawatannya ke Persebaya Surabaya kemarin memang sangat nyata dan juga sangat baik. Diharapkan dapat juga memerankan kondisi yang sangat baik pada sore ini. Dan kembali peluang dengan ini. Oh, dan gol, 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 gol! Mitra sepak bola dapat kita saksikan tadi. Seorang Reinhard Ramokewi meneruskan umpan dari Emil Linkers dan kembali mengkonversi menjadi sebuah gol. 2-0 skor sementara untuk keunggulan PSIM Yogyakarta. Ya, kali kita lihat Emil Linkers menjadi pelayan yang baik. Dengan totalitasnya daya dobrak dari sisi pertahanan yang sama tadi terjadinya gol pertama. Memberikan umpan yang sangat terukur terhadap Reinhard Ramokewi. Dengan mudah kita lihat Ramokewi melakukan shooting yang cukup tajam. Keunggulan 2-0 bagi PSIM Yogyakarta. Dengan demikian target mereka mempertahankan rekor tidak terkalahkan di kandang tercapai. Baik sekali tadi umpan yang diberikan kepada Reinhard Ramokewi tadi melalui kaki Emil Linkers. Sendiri saja tanpa penjagaan yang begitu ketat dan Nicholas John hanya terperangkap di situ, Bung. Ya, sangat free kita lihat, tidak ada pengawalan siapapun dari pemain belakang karena Andri yang biasanya berposisi di bek kanan sudah ikut bergeser ke sektor pertahanan kiri dari Persis Solo. Inilah dia luapan kegembiraan dari seorang Reinhard Ramokewi, pemain yang menggantikan posisi Lorenzo Rimkus, akhirnya menjawab pertanyaan dari banyak publik Yogyakarta. Ya, betul sekali ini menjadi jawaban dari seorang Reinhard Ramokewi karena sebelumnya sering disorot tidak bisa bermain maksimal untuk memberikan sesuatu yang maksimal bagi PSIM di lini depan. Tepat sekali tadi keputusan seorang Hanafing untuk memasukkan Reinhard Ramokewi. Kembali serangan dari anak PSIM. Oh, pelanggaran tadi Topas Pamungkas. 3 menit lagi waktu tersisa dalam pertandingan PSIM melawan Persis sore hari ini, mitra sepak bola. Ya, lagi-lagi saya pikir ini faktor stamina sehingga fokus atau konsentrasi pada pemain Persis Solo sudah tidak lagi 100%, tidak lagi bisa mengontrol daerah pertahanan sendiri, dan ini dimanfaatkan oleh anak-anak PSIM dengan bermain tempo tinggi. Ya, kita saksikan apakah para pemain PSIM Yogyakarta masih haus gol dan akan mendapat pundi-pundi golnya di sisa waktu yang hanya menyisakan waktu 2 menit ini, mitra sepak bola. Kembali serangan dari anak-anak PSIM Yogyakarta. Nampaknya sudah mulai mengatur tempo dia. Ya, ini saatnya bagi PSIM karena sudah unggul 2 gol. Mereka harus bermain cerdas. Ya. Ya, hanya memainkan bola 1-2 saja di lini tengah tadi. Kembali seorang Reinhard sendiri saja. Reinhard Ramokewi yang telah mengoleksi 2 gol bagi kubu PSIM Yogyakarta sejauh ini. Ya, kita lihat tadi Coach Hanafing sudah mulai agak tenang karena sudah unggul 2-0 memasuki menit ke 89 dalam waktu normal. Kembali anak Persis Solo masih berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Ya, PSIM bisa naik ke puncak klasemen grup 1 dengan catatan Persebaya kalah atau ditahan seri oleh Persiko Kudus di Stadion Tambak Sari, Surabaya. Pelanggaran tadi.
Baik sekali tadi skema-skema penyerangan yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Ya, mereka setelah tertinggal 0-2, mereka bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Dan ini kekalahan ketiga dari 5 pertemuan sebelumnya. Ya, dan tentu gol-gol yang terjadi tidak lepas dari peran seorang Emil Linkers. Pemain asal Belanda yang punya postur tubuh tinggi yang kekar dan juga mempunyai tendangan akurasi kaki kiri yang baik. Ya, meskipun kita lihat tadi sempat mengalami kendala yang cukup berat bagi seorang Emil Linkers, tapi dengan perjuangan yang tidak kenal menyerah dengan dukungan tentu dari rekan-rekannya, sehingga Linkers bisa menjadi tokoh sentral pada sore hari ini. Terjadinya gol untuk Persis Solo, satu melalui sentuhan kaki kirinya dan satu lagi melalui assist dari seorang Emil Linkers, pemain yang cukup muda, berusia 21 tahun. Pas tadi maksudnya kepada Renat Rumakewi. Muhammad Irfan, Linkers. Maksud kepada Nova Zainal. Nova Zainal kali ini sendiri saja. Umpan, sigap tadi penjaga gawang Triwindo Anggono. Handri kali ini. Masih Handri. Biasa sekali kita lihat kesempatan emas sebenarnya di menit-menit terakhir ini bagi Persis Solo. Ringis kesakitan tadi seorang Handri. Pemain yang mempunyai skill yang cukup mumpuni, cukup cepat. Tapi kita lihat tadi ada sebuah hadangan dari seorang Abdul Ali. Ya, hal-hal sering seperti ini kerap kali terjadi di akhir-akhir babak pertandingan, Bung. Ya, betul sekali, karena ini menyangkut faktor stamina. Pada pemain biasanya mengalami kram. Emil Linkers yang menjadi pahlawan pada sore hari ini. Ya, dengan berada di posisi peringkat 2 sementara, itu artinya peluang PSIM untuk... Ya, dan mitra sepak bola akhirnya PSIM Yogyakarta berhasil memuncaki grup 1 divisi utama Liga Indonesia dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Kami akan segera kembali dengan ulasan-ulasan babak kedua, tetaplah di divisi utama Liga